Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan mata pelajaran geografi. Kali ini kita akan membahas mengenai interaksi desa dan kota. Interaksi adalah hubungan timbal balik yang saling mempengaruhi antara dua wilayah atau lebih yang dapat menimbulkan gejala, penampakan, atau permasalahan baru. Jadi kata kuncinya adalah hubungan timbal balik dua wilayah, itu adanya pergerakan seperti manusia, gagasan, info, teknik, keindahan, bencana alam, dan materi atau benda seperti hasil produksi. Kemudian adanya timbul gejala baru atau permasalahan baru baik positif maupun negatif. Faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi keruangan menurut E. Ullman, yang pertama adanya regional complementary, yaitu wilayah yang saling melengkapi. Yang kedua, intervening opportunity, yaitu adanya kesempatan. Yang ketiga adanya spatial transferability, yaitu kemudahan perpindahan, baik manusia, gagasan, barang, dan jasa dalam suatu ruang atau wilayah. Alur pokok interaksi keruangan. Yang pertama ini ada komplementaritas, transferability, dan intervening opportunities. Ini adalah melalui pergerakan manusia, membawa manusia, materi, energi, dan informasi. Ini distribusinya. Kemudian menuju ke lokasi, relokasi, distribusi, dan difusi. Skema komplementaritas regional. Di sini misalkan wilayah A, sumber daya X melimpah, kemudian di wilayah B, sumber daya alam X kurang. Makanya ada saling melengkapi dengan jaringan yang kuat antara wilayah A dengan wilayah B. Kemudian lihat wilayah C, yang wilayah C ini sumber daya alam X-nya itu kurang, maka akan adanya interaksi dengan wilayah A. Nah, kemudian sumber daya wilayah C-nya itu sumber daya Y-nya kurang, akan berinteraksi dengan wilayah B, maka akan terjadi interaksi yang sangat kuat. Begitupun dengan sumber daya alam yang lainnya, sehingga wilayah satu dengan wilayah lainnya saling melengkapi dengan jaringan yang kuat. Skema melemahnya interaksi akibat intervening opportunity. Di sini digambarkan wilayah A dengan wilayah B. Wilayah A itu sumber daya X-nya melimpah, sedangkan wilayah B sumber daya X-nya kurang. Harusnya ini A dengan B itu jaringannya kuat karena saling melengkapi. Akan tetapi ada wilayah C yang berlimpah sumber daya X dengan Y-nya, sehingga wilayah C dan A interaksinya kuat. C dengan B itu adalah kuat interaksinya. Nah, sehingga wilayah A dan B akan melemah karena intervening opportunity oleh wilayah C. Skema melemahnya interaksi akibat intervening opportunity. Nah, di sini akibat adanya alternatif pengganti sumber daya alam. Misalkan wilayah A, sumber daya X-nya melimpah, tapi sumber daya X di B itu berkurang. Ini harusnya kuat, tetapi ini terjadi melemah hubungannya karena sumber daya X dan di sini walaupun dapat diganti dengan sumber daya Z ya. Jadi tidak akan ada atau melemah interaksi dengan wilayah A karena wilayah B ini ada sumber daya yang dapat menggantikan X, misalkan diganti dengan sumber daya Z. Spatial transferability, di sini kemudahan dalam perpindahan ke ruangan, berkaitan dengan yang pertama jarak mutlak dan relatif, yang kedua biaya angkut yang memindahkan manusia, barang, gagasan, dan info ke suatu tempat ke tempat lain, dan yang ketiga adanya kemudahan dan kelancaran prasarana transportasi. Dampak interaksi ke ruangan desa dan kota. Interaksi desa dan kota dapat menimbulkan dampak yang menguntungkan atau merugikan. Ditinjau dari aspek ekonomi, dampak interaksi desa dan kota antara lain sebagai berikut. Yang pertama, memperlancar hubungan desa dan kota, meningkatkan volume perdagangan antara desa dan kota, menimbulkan perubahan orientasi ekonomi penduduk desa, menimbulkan kawasan perdagangan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan jual beli, meningkatkan pendapatan penduduk desa dan kota. Ditinjau dari aspek sosial, yang pertama terjadi mobilitas antara keduanya, yang kedua terjadi saling ketergantungan antara desa dan kota, khususnya di bidang pasar dan bahan mentah.
Ditinjau dari aspek budaya, yang pertama meningkatkan tingkat pendidikan masyarakat desa, terjadinya tingkah laku khususnya masyarakat desa. Yang ketiga, meningkatkan sumber daya budaya yang dapat mewarisi wisatawan. Interaksi antara dua wilayah akan melahirkan gejala baru yang meliputi aspek ekonomi, sosial, maupun budaya. Gejala tersebut dapat memberikan dampak bersifat menguntungkan atau positif atau merugikan bagi kedua wilayah. Demikian pula halnya dengan gejala interaksi antara dua desa dan kota. Dan berikut adalah dampak negatif dan positif dari suatu interaksi desa dan kota. Dampak interaksi bagi desa. Yang pertama, dampak positif bagi desa akibat adanya interaksi desa dan kota adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengetahuan penduduk desa menjadi meningkat karena banyak sekolah dibangun di desa. Kedua, jumlah guru dan sekolah yang banyak terdapat di desa memungkinkan menjadi penggerak kemajuan penduduk desa melalui pendidikan agar betah huruf penduduk desa semakin berkurang. Kemudian, perluasan jalur desa, kota, dan peningkatan jumlah kendaraan bermotor telah menjangkau daerah perdesaan sehingga hubungan desa dan kota semakin terbuka. Produktivitas desa semakin meningkat dengan hadirnya teknologi tepat guna. Kehadiran teknologi tepat guna akan meningkatkan kesejahteraan penduduk desa. Dan yang kelima, pelestarian lingkungan hidup perdesaan seperti pencegahan erosi, banjir, penyediaan air bersih, serta pengaturan pengairan dapat dilakukan dengan hadirnya para ahli dari berbagai disiplin ilmu. Dampak negatif bagi desa. Yang pertama, modernisasi kota telah melunturkan orientasi pertanian yang menjadi pokok kehidupan mereka, misalnya budaya kontes kecantikan, peragaan busana, dan foto model. Kemudian, siaran televisi yang dapat ditangkap di pelosok desa dapat meningkatkan konsumerisme dan kriminalitas. Penduduk desa dengan mudah menerima iklan dan tindak kejahatan dalam film atau sinetron yang ditayangkan di televisi. Pengurangan tenaga produktif di bidang pertanian di desa karena banyak tenaga muda yang lebih tertarik bekerja di kota. Perubahan tata guna lahan di pedesaan akibat perluasan wilayah kota dan banyak orang kota membeli lahan di wilayah perbatasan desa kota. Tindakan orang kota ini menyebabkan lahan di perbatasan desa kota berubah menjadi permukiman atau bangunan lain. Tata cara dan kebiasaan yang menjadi budaya kota masuk ke pelosok desa dan cenderung mengubah budaya desa. Banyak kebudayaan kota yang tidak sesuai dengan kebudayaan atau tradisi desa, sehingga sering menimbulkan masalah dalam kehidupan masyarakat desa. Dampak positif bagi kota. Yang pertama, tercukupinya kebutuhan bahan pangan bagi penduduk perkotaan yang sebagian besar berasal dari daerah pedesaan seperti sayuran, buah, beras, dan sebagainya. Jumlah tenaga kerja di perkotaan melimpah karena banyak penduduk dari desa yang pergi ke kota. Produk-produk yang dihasilkan di daerah perkotaan dapat dipasarkan sampai ke pelosok desa sehingga keuntungan yang diperoleh lebih besar. Dampak negatif bagi kota. Pertama, jumlah penduduk desa yang pergi ke kota tanpa keahlian menimbulkan permasalahan bagi daerah perkotaan, yaitu semakin meningkatnya jumlah pengangguran dan penduduk miskin. Kemudian penduduk dengan pendapatan rendah kesulitan mencukupi kebutuhan hidupnya seperti sandang, pangan, papan kesehatan, pendidikan, hiburan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nilai lahan di perkotaan semakin mahal dan terjadi degradasi kualitas lingkungan. Usaha pemerataan pembangunan di desa dan kota. Yang pertama, pembangunan di wilayah pedesaan. Pembangunan wilayah pedesaan dan perkotaan yang tidak seimbang sebagaimana selama ini terjadi akan menimbulkan kesenjangan sosial dan ekonomi dalam kehidupan. Kedua, sasaran pembangunan pedesaan perlu untuk disadari bahwa proses pembangunan adalah suatu proses perubahan masyarakat. Proses perubahan ini mencerminkan suatu gerakan dari situasi lama atau tradisional menuju suatu situasi baru yang lebih maju dan belum dikenal oleh masyarakat. Yang ketiga, pemberdayaan potensi desa dalam rangka pengembangan pedesaan, yaitu munculnya kesenjangan tingkat pertumbuhan dan kemajuan yang terjadi antara pedesaan dan perkotaan telah melahirkan kesenjangan. Solusi dalam memelihara keseimbangan desa dan kota yaitu langkah-langkah yang harus ditempuh dalam rangka menyelesaikan atau menyamakan perkembangan desa dan kota. Pertama, pasar kerja di desa.
Jumlah tenaga kerja yang masuk di pasaran kerja semakin bertambah banyak. Modal usaha kecil. Pasaran kerja atau kesempatan kerja ini biasanya digerakkan oleh perorangan atau kelompok di desa. Teknologi kurang terampil, tenaga kerja di desa biasanya mempunyai kualitas yang rendah. Karena itu, untuk mengatasi masalah, maka perlu diadakan berbagai macam penyuluhan, pelatihan, dan berbagai macam bentuk pembinaan. Kemudian dari pemasaran hasil produksi, kendala utamanya adalah usaha-usaha yang dirintis di pedesaan adalah situasi harga yang fluktuatif atau karena hilang atau berkurangnya kesempatan. Program-program dan usaha pembangunan desa yang dapat menciptakan suasana conditioning untuk tumbuh dan berkembangnya yaitu sistem kepemimpinan di desa, pembinaan kelembagaan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan bantuan teknis. Demikian materi interaksi desa kota yang dapat disampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.